Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa jami'a a'malina. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita di hari pertama dan malam ini masuk hari yang kedua dari hari-hari yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Dari musim-musim kebaikan yang paling Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bagaimana tidak? Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ilallah min hadhil ashar." Tidak ada hari-hari di mana seorang muslim bisa mengisi hari-hari tersebut dengan berbagai amalan ibadah yang pahalanya tentunya Allah Subhanahu wa taala bergandakan melebihi tatkala dikerjakan di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Para sahabat sadar bahwasanya amalan ibadah yang paling agung itu adalah jihad fisabilillah. Maka tatkala Nabi SAW memulai muqaddimah ini dengan keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah, mereka semua penasaran untuk bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah." Terus bagaimana dengan status jihad? Kalau memang ibadah yang paling afdol dikerjakan itu di 10 pertama bulan Dzulhijjah, lantas di manakah kedudukan jihad fisabilillah? Nabi SAW mengatakan, walal jihad. Jihad pun tidak akan mampu mengungguli, tak akan bisa menyaingi pahala dan kedudukan ibadah yang dikerjakan dan ditunaikan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tapi di akhir Nabi SAW mengecualikan satu amalan, di mana satu-satunya inilah yang akan mampu bisa mengalahkan seluruh ibadah yang bisa kita kerjakan di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 pertama ini. Ketika seorang itu keluar dari rumahnya berniat untuk berjihad fisabilillah dengan jiwa, raga dan hartanya, walam yakhruj min dzalika syai', ia hanya meninggalkan nama ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan di medan perang. Maka orang yang jihad kemudian mampu menggapai syahadah atau mati syahid, inilah pahala dan ibadah yang paling tinggi yang tidak akan mungkin bisa disaingi dengan amalan apapun. Maka oleh karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan keutamaan 10 pertama ini, selain menjadi hari-hari yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan di 10 pertama inilah kita bisa menunaikan ibadah yang itu semua adalah induknya. Oleh karenanya Ibnu Hajar al-Asqalani pun demikian dengan Ibnu Rajab al-Hambali rahimahumullahu jami'an mengatakan bahwasanya ummahatul ibadat, induk dari semua ibadah itu bisa kita kerjakan di bulan Dzulhijjah ini, yang mungkin tidak akan bisa kita kerjakan di bulan yang lain. Terutama adalah ibadah yang menjadi penyempurna dari rukun Islam, yaitu ibadah haji. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, kita bisa mengerjakan ibadah apapun dengan berbagai jenis di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah ini. Ibadah puasa, bahkan ini disunahkan. Kalau seandainya kita mampu 9 hari, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak mampu,
kita bisa memilih Senin, Kemis, dan puasa Arafah, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya ahtasibu, satu hari puasa sunnah di tanggal 9 Dzulhijjah itu bisa menghapus 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelahnya. Dosa-dosa kita akan dileburkan, tapi hanya berlaku pada dosa-dosa kecil. Karena dosa besar tidak akan bisa dileburkan kecuali dengan taubatan nasuha. Pun demikian dengan ibadah yang lain, misalnya iktikaf. Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala menuturkan, iktikaf bisa kita kerjakan di bulan-bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, terutama di bulan Dzulhijjah ini. Dan di antara yang lain, kita perbanyak qiyamul lail. Sa'id ibnu Jubair rahimahullahu ta'ala pernah menuturkan, ketika sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, beliau menyarankan kepada anggota keluarganya, jangan sekali-kali kalian mematikan lampu-lampu yang ada di rumah. Apa yang dimaksud dengan ucapan ini? Menunjukkan bahwasanya agar anggota keluarganya menghidupkan malam-malam panjangnya dengan qiyamul lail. Dan di antara yang lain adalah puasa. Namun bagi yang masih memiliki hutang, terdapat sebuah riwayat yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, terutama bagi para ummahat atau kita yang memiliki putri yang sudah baligh dan masih punya tanggungan puasa Ramadan yang lalu. Ada sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, manfaatkanlah hari-hari terbaik sepanjang 1 tahun ini dengan segera mengqadha dan melunasi puasa Ramadan. Subhanallah. Bahkan di antara yang lain, kita bisa mengisi ini dengan memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil. Ini yang seringkali dilupakan oleh kaum muslimin. Karena menganggap bahwasanya takbir, tahlil, dan tahmid itu sepertinya disamakan dengan momentum di saat kita berada di Idul Fitri. Kalau Idul Fitri alhamdulillah, semuanya banyak bertakbir ketika kita menyelesaikan buka puasa terakhir, kemudian kita sholat maghrib, yang besoknya kita akan menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Hampir semua masjid, bahkan lisan-lisan mengucapkan takbir, dan itu berlangsung hingga esok hari. Ini Idul Fitri. Tapi kebanyakan kaum muslimin menyamakan Idul Adha seperti Idul Fitri, padahal beda. Idul Adha ini memiliki kaidah yang berbeda, di mana ada 2 jenis takbir. Takbir yang pertama adalah takbir mutlak, di mana pada hari ini, tadi hari pertama itu sudah dimulai. Disebut mutlak itu karena tidak terikat dengan tempat maupun waktu-waktu tertentu. Intinya kita disunahkan untuk membaca takbir secara mutlak ini mulai tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dimanapun kita bisa bertakbir. Di tempat kerja, di saat kita di atas kendaraan, di saat kita nganter anak sekolah misalnya, di saat ibu-ibu sedang memasak misalnya. Dimanapun kita berada, asalkan kita tidak mengucapkan di tempat-tempat akramahumullah yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Misalnya di toilet atau di tempat-tempat yang memang tidak diperbolehkan kita untuk mengucapkan zikir dan lafaz Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berlangsung cukup lama, 13 hari. Adapun jenis yang kedua itu adalah takbir muqayyad. Ini dibatasi ketika hanya diucapkan setelah sholat fardu. Oleh karenanya ini menjadi pelajaran bagi semua imam di masjid-masjid kaum muslimin, ketika sudah hari dan tanggal yang ke-9 setelah sholat subuh, imam selayaknya bisa mengedukasi, membimbing kaum muslimin dengan mengucapkan takbir. Dan inilah waktu pertama takbir muqayyad itu dikumandangkan setelah sholat. Bahkan para ulama mengatakan bisa diakhirkan sejatinya zikir-zikir yang biasa kita ucapkan setelah sholat. Bahkan bisa diakhirkan istighfar, kemudian doa-doa tasbih 33 kali, takbir 33 kali, dan sebagainya.
Karena ini adalah sunnah yang memang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berlangsung setiap kali ba'da sholat fardu. Mulai tanggal 9, ba'da sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tanggal 10 pun sama, tanggal 11 sama, tanggal 12 sampai tanggal 13, tapi hanya berakhir pada sholat asar. Lah, jamaah dirahmati Allah, untuk muqayyad sepertinya sudah banyak kaum muslimin yang mengerjakannya. Tapi untuk mutlak ini yang semakin lama banyak orang mensepelekan atau mungkin barangkali dianggap asing. Maka di tanggal 1 misalnya, ketika kita mengucapkan takbir, bahkan di saat kita mengucapkan takbir, kadang-kadang anak-anak kita banyak yang protes. Ya, ini belum sholat Id, belum saatnya menyembelih dan lain sebagainya. Ini menunjukkan memang takbir mutlak ini dalam taraf keterasingan. Tapi bukan berarti kemudian kita membiarkan seperti ini. Ini adalah sunnah mahjurah, sunnah-sunnah yang sudah mulai punah dan sudah mulai ditinggalkan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Maka oleh karenanya jami'ah dirahmati Allah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, itu sampai masuk ke pasar-pasar, ke tempat-tempat yang tersembunyi, di mana untuk mensyiarkan ya salah satu di antara simbol Islam ini, agar mereka bertakbir. Makanya ketika mereka banyak yang mengumandangkan takbir, seakan-akan Idul Adha ini telah tiba, padahal itu baru hari-hari pertama dan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Pun demikian dengan Atha ibnu Abi Rabah. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara amalan-amalan yang sangat penting sekali untuk mengisi 10 pertama bulan Dzulhijjah dan untuk mengisi bulan Dzulhijjah secara umum. Namun ada satu amalan ibadah yang sejatinya itu sudah menjadi kewajiban bagi kita semua. Apakah itu? Nah, ini perlu untuk kita lestarikan ya juga. Sebagaimana tatkala kita mendekati bulan Ramadan, hampir semua masjid-masjid, tempat-tempat kajian itu berubah total temanya tarhib Ramadan. Maka pun demikian, di saat kita berada di awal Dzulhijjah dan terutama di 10 pertama, saatnya kita untuk membekali diri dengan fikih kurban atau fikih manasikil hajj. Dan ini ternyata sudah dimulai semenjak Abdullah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Maka dahulu Abdullah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam radhiyallahu taala anhu, ketika sudah masuk awal Dzulhijjah, subhanallah, kajian tetap berjalan, tapi tema dirubah dan dialihkan menjadi tema-tema yang berkaitan dengan fikih haji atau fikih kurban. Berkaitan dengan fikih haji ini, jangan kemudian kita menyangka nanti saatnya kalau mau berangkat haji. Ini adalah ilmu. Sebagaimana tatkala kita mempelajari fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, haji pun bagian dari ilmu fikih yang wajib kita pelajari. Maka sejatinya momentum yang paling tepat sebagaimana yang dihidupkan, dilestarikan oleh Abdullah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam, itu adalah di saat kita berada di awal-awal dari pembuka bulan Dzulhijjah ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Fikih, fikih kurban. Ini pun perlu kita bekali. Subhanallah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bukan berlaku bagi orang yang berkurban saja. Bahkan fikih kurban ini sudah include, sudah masuk semuanya. Termasuk diantaranya apa saja yang harus kita kerjakan untuk menyambut Idul Adha. Lah, fikihnya ini beragam. Mulai dari bagaimana kita menjalankan sholat Idul Adha itu mengikuti siapa, ini juga termasuk. Kemudian tatkala kita mau menyembelih, apakah kita sudah mengetahui termasuk adab-adabnya dan syarat-syarat hewan yang disembelih? Ketika kita menyembelih misalnya, kemudian kita kelupaan untuk membaca bismillah, bagaimana hukumnya? Tatkala kita menyembelih dan kadang-kadang terjadi, yang sering terjadi itu adalah kambing, ternyata setelah disembelih induknya dibuka ada apanya? Nah, ini masih banyak permasalahan-permasalahan fikih berkaitan dengan fikih kurban. Subhanallah, awal di pembuka Dzulhijjah
Abdullah ibnu Az-Zubair ibnu Al-Awwam sudah mulai fikih tentang kurban. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita fahami, bahwa mempelajari ilmu fikih haji, fikih kurban itu adalah sebuah kewajiban. Tidak hanya tatkala kita itu kuliah yang itu menjadi mata kuliah wajib yang harus kita ambil, tidak. Maka tidak ada waktu yang paling tepat kecuali di hari-hari seperti ini, sebagaimana yang sudah dimulai sekali lagi dirintis pertama kali oleh Abdullah ibnu Az-Zubair ibnu Al-Awwam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara bekal terbaik bagi kita semua untuk menyambut bulan Dzulhijjah ini, yang pertama itu adalah kita harus meluruskan niat. Kita harus kembali menata hati lagi. Kita harus perkuat dan pertebal keikhlasan dan ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ibadah. Ini adalah bekal yang paling afdal. Kenapa demikian jamaah? Kita semakin lama memang seakan miris melihat kondisi kaum muslimin. Maaf, ada indikator-indikator yang terjadi hampir setiap tahun di saat kita berada di Dzulhijjah, indikator riya sum'ah di saat kita berada di bulan Dzulhijjah dan di saat yang sama kita sedang menjalankan ibadah di bulan yang mulia tersebut. Satu contoh misalnya, ketika saudara-saudara kita diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah haji. Ibadah haji sebagai penyempurna, ibadah haji bagi mereka yang mampu. Ibadah haji kemudian dikaitkan dengan kondisi kita di Indonesia, ongkosnya nggak semua orang mampu. Masa tunggunya pun subhanallah berpuluh tahun kita harus menanti. Tapi kadang-kadang bekal ini tidak diperkuat, yang akhirnya haji ini setelah menunggu penantian yang begitu lama, ongkosnya pun tidak sedikit. Di sana ternyata lebih banyak dihabiskan untuk selfie, welfie, update status dan lain sebagainya. Atau mungkin barangkali shopping. Ini yang sangat disayangkan sekali. Maka bekal yang pertama kali sebelum kita memasuki Dzulhijjah itu adalah kita harus memperkuat dan menata hati kembali. Bagaimana keikhlasan itu menjadi bekal utama dan menjadi persiapan yang paling urgent yang harus terpenuhi sebelum kita menyambut bulan Dzulhijjah. Namun bukan berarti kemudian kita yang tidak haji aman dari penyakit riya, sum'ah dan pasti ikhlas, tidak juga. Ini juga menjadi beban setiap tahun jamaah, terutama bagi mereka yang diberikan keluasan rezeki untuk menyembelih hewan kurban. Kadang-kadang hewan kurban yang mungkin barangkali sapi atau kambing yang ia beli itu adalah sapi impor misalnya, atau harganya melangit misalnya, atau jenisnya itu hanya satu-satunya yang ia miliki misalnya. Kadang itu dijadikan sebagai ajang untuk pamer dan lain sebagainya. Jamaah dirahmati Allah, itu setiap tahun seringkali terjadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bagaimana keikhlasan di saat kita menyembelih kurban di dalam surat Al-Hajj ayat 28. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah enggak butuh berapa bobot sapi yang kau sembelih atau kambing yang kau korbankan. Allah enggak butuh itu semua. Allah enggak butuh berapa banyak darah yang mengucur dari hewan-hewan sembelihanmu. Tapi yang dibutuhkan oleh Allah apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Inilah sebenarnya hakikat dari keikhlasan itu. Maka pun demikian dengan kita semua jamaah dirahmati Allah, penting sekali kita harus membekali. Jangan kita melewati hari-hari ini yang penting seperti orang lain juga melewati, nanti kurban ya kurban, nyate ya nyate, tidak seperti itu. Tapi ini penting bagi kita untuk membekali diri kita dengan bekal-bekal yang cukup. Selain itu bekal yang kedua tidak kalah pentingnya jamaah dirahmati Allah, kita saat ini berada di hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Maka bekal yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu adalah apa? Kita jangan sampai mencederai, jangan sampai menodai kesucian bulan suci ini. Bukankah bulan Dzulhijjah ini satu di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan? Di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minha arba'atun hurum. Setelah menyebutkan 12 bulan, ternyata Allah Subhanahu wa taala menspesialkan 4 bulan. Ternyata bulan Ramadan tidak termasuk di antara 4 bulan ini. Bulan Dzulqa'dah yang sudah kita tinggalkan,
bulan Dzulhijjah yang saat ini kita berada, dan bulan Muharram, ini 3 bulan disebutkan kata Rasulullah mutawaliyat, berurutan. 1 bulan terakhir adalah bulan yakni Rajab. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan sekali lagi di ayat yang sama, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan engkau berbuat zalim. Oleh karenanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan pernah kita sampaikan kenapa disebut arba'atun hurum, kenapa disebut hurum, disebut bulan-bulan suci. Abdullah ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ada penekanan di bulan-bulan suci, baik terhadap ketaatan maupun terhadap kemaksiatan. Makanya yang Syekh Sa'ad As-Satsri salah satunya juga menekankan, disebut yani hurum itu karena ketaatan sekecil apapun akan dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana dosa yang kita kerjakan di bulan-bulan suci ini sekecil dan seminim apapun juga akan dilipat gandakan yani dosanya. Maka kita harus benar-benar menjaga kesucian bulan-bulan yani suci ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya inilah di antara bekal yang terbaik ya di saat kita berada di bulan-bulan suci dan di hari-hari yang paling Allah Subhanahu wa taala yang disucikan ini. Ada sebuah riwayat dari Ka'ab. Ya, Ka'ab radhiyallahu taala anhu itu pernah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih dari masa-masa. Kalau tempat, Allah Subhanahu wa taala pilih tempat yang paling afdol. Kita mengenal Masjid Al-Haram, kita mengenal Masjid An-Nabawi, kita mengenal Masjid Al-Aqsa. Ini adalah tempat-tempat yang paling afdol, mampu mengungguli tempat-tempat yang lain. Adapun untuk masa atau waktu, kata Ka'ab, Allah Subhanahu wa taala juga memilih waktu-waktu yang khusus dan spesial. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih Ashurul Hurum di antara bulan-bulan dan waktu-waktu yang spesial. Ada 4 bulan yang sebagaimana kita sampaikan. Dan seandainya kita sortir lagi, kata Ka'ab, kalau seandainya kita sortir lagi, kita saring lagi dari 4 bulan ini, manakah bulan yang paling mulia? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ataukah Rajab? Ka'ab mengatakan kalau kita sortir dari 4 bulan hurum, yang paling afdal itu adalah Dzulhijjah, yang saat ini kita berada. Dan seandainya Dzulhijjah ini kita saring dan kita sortir lagi, ternyata muncul apa? Yang paling afdol dari 1 bulan selama kita berada di bulan Dzulhijjah, yang paling afdol itu adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, seandainya kita sortir lagi dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang paling afdol, tanggal berapa? Tanggal 10. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan An-Nasa'i dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, afdalul ayyam au a'dhamul ayyam yaumun nahar. Hari yang paling mulia itu adalah hari di mana kita menyembelih hewan kurban yang dikenal dengan An-Nahr, yang jatuh pada tanggal 10. Subhanallah. Ya, inilah rangkaian waktu. Maka jangan sampai kemudian terlewatkan. Mumpung kita berada di bulan Dzulhijjah yang paling afdol daripada 4 bulan. Mumpung saat ini kita berada di 10 pertama, yang lebih afdol daripada 10 kedua dan 10 yang ketiga. Tapi ingat, dari 10 ini jangan sampai kita lewatkan hari yang paling spesial, yaitu tanggal 10, yakni bulan yakni Dzulhijjah. Oleh karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan korban, sedikit mengenai kita bahas hal ini. Para ulama silang pendapat mengenai hukumnya. Dari kalangan para ulama Hanafiyah, Al-Laits wal Auza'i mengatakan berkorban itu hukumnya wajib, karena menjadi satu ibadah yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jumhur para ulama dari ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya yang paling lebih menenangkan jiwa dan lebih juga ya menjadikan hati ini lebih nyaman, jumhur ulama mengatakan yang paling tepat billahi ta'ala itu adalah sunnah yani muakkadah. Tapi bukan berarti kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita hanya mengandalkan orang lain, orang-orang yang dianggap punya keluasan rezeki atau orang-orang kaya, kita tinggal berpangku tangan menunggu pembagian hewan kurban, yani tidak.
Karena menyembelih hewan kurban itu jamaah dirahmati Allah, selain satu keikhlasan, dan yang kedua juga butuh tekad dan kemauan tinggi, dan yang ketiga juga butuh ikhtiar. Begitu banyak alhamdulillah di zaman ini testimoni-testimoni dari orang-orang yang mungkin tidak kita sangka-sangka profesinya. Ada seorang pemulung, ada seorang tukang becak. Karena apa? Ketulusannya, karena kemauannya, karena ikhtiar usahanya itu sudah dimulai semenjak 1 tahun yang lalu. Dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa berkorban. Dan di dalam kehidupan sehari-hari insya Allah sebenarnya kita mampu hanya untuk angka sekian saja. Maaf, 3, 2,5, insya Allah bukan hal yang besar kalau seandainya kita sudah mulai semenjak awal. Ya, karena ini adalah ibadah yang mulia sebagaimana kita sampaikan. Seandainya kita melaksanakan ibadah ini di hari yang paling afdol, di tanggal 10, subhanallah, sempurna pahala yang bisa kita raih dan bisa kita rangkum. Oleh karenanya yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekelumit dan masih banyak sebenarnya menyisakan fikih-fikih kurban yang seharusnya kita bekali. Tidak ada kata telat dan kata terlambat. Masih ada hari-hari esok kita bisa mencari, baik lewat video atau audio, bahkan kita bisa mendownload buku-buku ustadz-ustadz kita yang sudah banyak mengulas tentang fikih praktis kurban. Ya, kapan lagi kita mempelajari kalau bukan saatnya kita berada di bulan-bulan suci. Dan yang terakhir, bagi saudara-saudara kita yang diberikan keluasan rezeki untuk berkorban, sebagaimana Nabi SAW untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan menurut syariat agar bisa menambah pahala. Salah satunya adalah tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku semenjak kita meniatkan untuk berkorban sampai hewan kurban kita disembelih. Seandainya disembelih tanggal 10, saat itulah kita boleh memotong. Seandainya giliran hewan kita ternyata baru hari yang ke-12, maka kita harus sedikit sabar untuk menanti tanggal 12. Baru setelah hewan itu disembelih, kita boleh untuk memotong kuku dan rambut. Para ulama sepakat alasan dibalik itu semua agar kita merasakan hal yang sama sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang berhaji. Orang-orang yang sedang berhaji juga dituntut hal yang sama, tuntutannya lebih berat daripada kita jamaah. Bahkan mereka harus memakai pakaian khusus. Yang tidak terbiasa mau tidak mau seperti itu. Orang yang berasal dari kutub yang tidak terbiasa mau tidak mau harus pakai pakaian ihram. Mereka dilarang untuk berhubungan intim dengan istrinya misalnya, meskipun berangkat haji bersama. Ini adalah hal-hal dan pantangan-pantangan bagi orang yang haji. Pun demikian bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji juga ada pantangan-pantangan. Salah satunya adalah harus mampu untuk menahan untuk tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut hingga hewan kita dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekelumit tentang keutamaan, pun demikian bekal dan amalan yang sangat dianjurkan untuk bisa kita kerjakan di bulan yang paling afdol. Pun demikian sedikit mengenai hukum yang terkait tentang fikih kurban. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-15 dari surat Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa pasti fi jannah, tempatnya itu akan di jannah, dan yang kedua akan merasakan bagaimana indahnya, nikmatnya dan mempesonanya uyun. Uyun itu adalah mata air. Di mana di dalam ayat ini merupakan awal dan pembuka tema baru setelah sebelumnya kita membahas tentang janji-janji Allah atau yang kita kenal dengan sumpahnya Allah. Wadzariyati dzarwa falhamilati wiqra. Ini semuanya adalah sumpah. Baru kemudian membahas tentang orang-orang kafir. Bagaimana azab yang harus mereka terima, siksa yang harus mereka hadapi nanti di hari kiamat. Sampai dzuku fitnatakum, dan ini sudah kita bahas dahulu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan tema tentang orang-orang kafir dan balasan yang akan mereka terima di neraka kelak,
baru kemudian di ayat yang ke-15 dan seterusnya ini sebagai pelipur lara dan hiburan untuk kita semua. Agar inilah para ulama menunjukkan apa? Namanya at-tawazun. Tawazun itu namanya i'tidal. I'tidal itu artinya ada keseimbangan, balance. Di dalam syariat kita pasti ada seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang orang-orang kafir, seringkali juga membahas tentang orang-orang mukmin. Ketika membahas tentang jannah, pasti ada lawannya, itu neraka. Itu adalah dua sisi yang menunjukkan at-tawazun, keseimbangan yang ada di dalam syariat yakni kita. Maka pun demikian dengan ayat ini, subhanallah. Supaya orang itu tidak merasa berkecil hati terus. Dari awal ayatnya tentang neraka, azab dan azab. Tapi giliran di ayat yang ke-15 kita agak sedikit bernafas lega, subhanallah. Kita merasakan nikmat ketika kita diberikan gambaran-gambaran tentang jannah. Makanya dulu kita sudah menyebutkan dua, masih menyisakan yang ketiga. Yang pertama tentang hakikat dari takwa. Nabi SAW mengatakan at-taqwa yani hahuna. Karena sejatinya takwa itu tidak hanya sekedar ucapan di lisan. Kalau seandainya sekedar ucapan di lisan, lah yang paling berada di garda depan adalah orang-orang munafik. Ya, pun demikian, tidak hanya perbuatan yang nampak oleh mata kita. Sekali lagi, kalau memang demikian, maka orang-orang yang berduit, orang-orang yang kuat, ya secara fisik, maka mereka adalah orang yang seharusnya paling bertakwa. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Intisari dari takwa, at-taqwa hahuna, dengan menunjuk kepada hati. Karena intisari itu takwa ada pada keikhlasan kita. Dari ikhlas itulah yang akan bisa menjalar kepada seluruh anggota badan yang kita semua. Kita sudah bahas. Poin yang kedua pun sudah kita tuntaskan kalau nggak salah, saat kita mengulas tentang jannat. Jannah kemudian kita bagi dalam beberapa kaidah. Jannah sudah diciptakan oleh Allah hingga saat ini. Jannah itu nyata dan kekal dan abadi. Dan jannah ini menjadi satu di antara 8 makhluk yang tidak akan apa? Hancur, meskipun alam semesta ini akan dilululantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan pada bulan yang lalu, ya, dengan mengutip pendapat dari Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, di mana ada 8 makhluk yang tidak akan hancur. Ya, ada arsy, ada lauhil mahfud, ada yakni kursi, dan ada juga al-qalam, ada jannah dan ada neraka, ada ruh manusia dan ajbud dzanab. Ya, tulang ekor paling bawah di belakang. Ya, lah dari sinilah nanti manusia itu akan dibangkitkan dari alam kubur. Ini adalah 8. Ya, kemudian kita sampaikan yakni kaidah bahwasanya neraka ini dahsyat berdasarkan nama-namanya. Pun demikian neraka itu juga memiliki sifat-sifat, ya, salah satunya adalah bertingkat-tingkat, dan semuanya sudah kita tuntaskan biidznillah taala. Mudah-mudahan cukuplah untuk menggambarkan seperti apa jannah atau surga, yakni agar muncul ketertarikan nantinya dan akan muncul kecintaan untuk bisa menggapainya. Adapun saat ini dan malam hari ini kita akan melanjutkan wa uyun. Ya, kalau kita lihat di dalam terjemahnya apa? Mata air. Ya, apakah ini satu-satunya? Tidak. Seperti apa sifatnya? Dan ada berapakah jenis yakni mata air? Kemudian airnya itu jenisnya seperti apa? Kalau memang, maaf, mata air ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis dengan jenis-jenis mata air itu akan bisa dimanfaatkan oleh penduduk jannah. Artinya bisa diminum. Tapi masalahnya, bukankah di jannah itu sudah tidak ada lagi yang namanya rasa haus dan rasa yakni lapar. Tapi kenapa minuman-minuman ini disediakan untuk penduduk yakni surga? Padahal kalau kita lihat manusia, setiap orang yang minum pasti akan keluar. Bukankah jannah itu ya jauh dari kesan kotor menjijikkan? Terus kemanakah air yang diminum oleh penduduk jannah? Kemanakah makanan-makanan yang sudah disantap oleh penduduk yakni jannah?
Ya, lah jamaah dirahmati Allah. Lah ini adalah di antara beberapa hal yang akan kita sampaikan dan mudah-mudahan bisa kita tuntaskan pada malam hari ini. Taib. Yang pertama, ayat yang ke-15 ya. Yang pertama jamaah yang dirahmati Allah, nah, kita ingin membahas tentang makna ya, yakni ain di dalam Al-Quran. Ternyata ain ya itu bentuk plural. Kalau seandainya bentuk mufrad. Kalau dijamakkan itu ada ayun atau uyun. Lah, di ayat yang ke-15 ini pakai uyun. Secara umum jamaah dirahmati Allah, kalau kita kaitkan dalam konteks bahasa Arab, tidak di dalam lafaz Al-Qur'an, ya, itu ain memiliki beragam makna. Kadang-kadang ain yang pertama ya, itu adalah pandangan mata. Ya, dan itu banyak kita jumpai misalnya di dalam surat Al-Imran ayat 13. Allah Subhanahu wa taala firman ya ketika membahas tentang fi'atan tuqatilu kafiratu yaranam ra'yal ain. Lah di sini disebutkan ain. Dan ain di sini adalah pandangan mata. Adapun yang kedua, ya, ain itu artinya mata air yang mengalir. Mata air. Dan inilah yang kita jumpai pada ayat yang ke-15. Ada juga di surat yang lain. Misalkan di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idistasqa Musa liqaumi faqul nadrib bi asaqal fanfajarat min husnata asyrata aina." Apakah ada 12 mata? Tidak, itu 12 mata apa? Mata air ini. Ya. Lah, adapun kalau kita kaitkan dalam konteks bahasa Arab secara luas, banyak nantinya ain. Ain itu nanti bisa bermakna apa? Ya. Qurratu ain. Yaitu penyejuk apa? Penyejuk jiwa atau mata. Allah Subhanahu wa taala firman di akhir surat Al-Furqan, ya. Apa doa ibadur Rahman? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun di sini. Ya. Ini bukan pandangan mata, bukan juga mata air, tapi qurratu a'yun di akhir surat Al-Furqan, dan ini adalah doa yang seharusnya menjadi rutinitas kita. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu sebagai penyejuk jiwa. Taib. Dan ada yang lain. Kalau seandainya kita lihat pada konteks bahasa secara umum, ain itu adalah intel atau apa? Di mata. Tapi untuk ini tidak ada di dalam Al-Qur'an. Yang ada di dalam Al-Qur'an 1, 2 dan yang 3. Lah, jamaah dirahmati Allah, kenapa kita memulai dari ini? Karena seringkali kita ungkapkan, di saat nanti kita jumpai ayun atau uyun, kok ternyata terjemahnya berbeda, kita nggak usah kalang kabut dan nggak usah merasa bingung. Karena memang bahasa Arab ini kaya secara umum. Dan memang Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Dan kita jumpai hampir di setiap lafadz Al-Quran itu terkadang memiliki multi makna. Dan itu wajar. Maka disinilah kemudian kita ingin menyebutkan bahwasannya suatu saat nanti ketika para jamaah membaca terjemahan tentang ayun atau uyun, kok ternyata beda dengan pembahasan kita hari ini, kita nggak usah merasa bingung. Karena memang ain ini memiliki makna yang sangat beragam. Baik, selanjutnya nanti kita akan sampaikan dalil-dalilnya, kemudian seperti apa jenisnya, airnya, kemudian ada berapa mata air yang akan dinikmati oleh penduduk jannah. Pun demikian tadi
kemanakah air yang diminum oleh penduduk yakni jannah? Mudah-mudahan malam ini bisa kita tuntaskan. Baik, nanti kita akan lanjutkan setelah adzan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah, berkaitan dengan ain yang memiliki makna mata air, dan itu adalah pembahasan kita hari ini. Itu tidak hanya di ayat yang ke-15. Ya, kalau kita lihat ada di surat Al-Hijr, mata air ini ada dua. Mata air yang di dunia dan mata air di akhirat. Dan itulah di jannah. Dan pembahasan kita itu di jannah. Kalau dunia, tadi sudah kita sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Al-Baqarah ayat 60 itu adalah mata air yang ada di dunia. Dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Wa idistasqa Musa liqaumi faqulna drib bi asaqal fanfajarat min husnata asyrata aina. Ini di dunia. Artinya mata air ini terbatas dan akan hilang dan musnah dengan hancurnya alam semesta. Tapi kalau seandainya di akhirat yang dikaitkan dengan surga, jamaah dirahmati Allah, maka semua perangkat-perangkat yang ada di surga ini nggak akan hancur, sebagaimana pendapatnya Ibnu Qayyim yang sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Lah ini ada banyak. Di dalam surat Al-Hijr ayat 45, di dalam surat Al-Mursalat ya, ayat 41. Ini menunjukkan bahwa mata air itu tidak hanya di ayat ini. Di dalam surat Al-Hijr ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun." Sama dengan ayat 15. Atau yang agak sedikit berbeda redaksinya di dalam surat Al-Mursalat ayat 41. "Innal muttaqina fi dhilaliu wa uyun." Ya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yakni mata air yang nanti di jannah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di berbagai yakni surat. Yani agar muncul ketertarikan ya, kita bisa merasakan mata air yang seperti apa sifatnya, sebentar lagi kita akan sampaikan. Yang kedua jamaah dirahmati Allah, para ulama membahas tentang sifat mata air. Apa saja yang menjadi karakter khusus mata air yang ada di jannah? Ya. Yang pertama, menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang pertama itu wama'im maskub. Artinya terus yakni mengalir. Ya. Tentu terus mengalir ini menunjukkan kekekalannya, keabadiannya. Beda dengan mata air di dunia. Kadang-kadang ada saatnya surut. Bahkan kadang-kadang ada saatnya mata air itu sudah tidak mengeluarkan sumber airnya lagi. Entah karena faktor yakni alam atau mungkin barangkali faktor manusia yang akhirnya merusak ekosistem alam, dan itu sering kali terjadi. Taib. Disinilah kemudian Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya Jami' Al-Bayan mengutip surat Al-Waqiah. Di dalam surat Al-Waqiah ayat, coba dilihat surat ayat 31 atau ayat 13. Wa ma'im maskub. Jadi air yang ada di jannah, mata air itu akan maskub, terus mengalir dan abadi. Gak akan ada henti-hentinya. Ayat 31. Taib. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan inilah salah satu di antara karakter dan sifat mata air, di mana airnya akan terus mengalir. Jadi subhanallah. Kemudian sifat mata air yang kedua, ini ada riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri, tidak memiliki yakni ukhdud atau semacam parit atau got, dan tidak pula yakni apa, banjir atau meluap, yakni subhanallah. Ya, lah ini adalah salah satu karakter. Kita jangan sekali-kali menjadikan rumus dunia untuk mengukur akhirat. Itu nggak akan mungkin ya matching, nggak akan bisa ada titik temu.
Berkali-kali kita sampaikan dan nanti kita akan buktikan ini juga. Lah, tidak memiliki parit. Makanya Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan ma'im maskub itu adalah airnya terus mengalir biduni ukhdud. Tidak ada banyak, yakni parit. Karena biasanya ketika ada mata air itu kan biasanya ada lubangan dan ada nanti aliran air itu lewat kayak mungkin parit atau mungkin gorong-gorong atau dan lain sebagainya. Tapi untuk mata air yang ada di jannah itu tidak butuh seperti itu. Bahkan airnya meskipun terus mengalir itu nggak ada yang namanya apa? Meluap atau banjir. Dan itu adalah penuturan dari Sufyan Ats-Tsauri ketika membahas tentang karakter dan sifat mata air yang ada di jannah. Taib. Kemudian yang ketiga ya di jamaah. Ada berapa jenis mata air di jannah? Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama ilmu tafsir. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan yakni 4. Kita sebutkan, tapi yang sahih itu 3. Karena yang mengatakan 4, 1 itu bukan mata air, tapi jenis yakni airnya. Itu yang membedakan. Jadi ada mata air dan namanya spesial, khusus. Disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi ada nama yang lain, sebagian ulama mengatakan ini adalah nama mata air. Tapi ada yang mengatakan bukan, ini nama jenis apanya? Jenis airnya. Kita sebutkan seluruhnya. Yang disepakati yang pertama, yang dijama'i dirahmati Allah, mata air itu disebut salsabil. Taib. Sebagaimana ada di dalam surat Al-Insan ayat 18. Ya, ainan fiha tusamma salsabil. Ya, lah salsabil di sini disebut demikian. Imam Mujahid ini adalah ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Murid seniornya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Salsabil itu disebut demikian karena apa? Seperti salsal, silsil. Silsil itu artinya terus mengalir. Airnya enggak pernah berhenti. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, ya, salsabil ini adalah mata air ya yang terindah dan paling afdol. Ya, melebihi nama mata air yang lain yang nanti sebentar lagi kita akan sebutkan. Jadi salsabil ini kata Imam Nawawi rahimahullah taala itu adalah mata air yang terindah, ya, yang paling mempesona. Sebenarnya kita nggak bisa membayangkan. Ya, mungkin barangkali seperti mata air yang ada di dunia ini atau di Indonesia atau nggak bisa. Nabi SAW pernah menyatakan bahwasanya fima la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara biqalbin yani basar. Artinya keindahan yang ada di jannah itu tak akan mungkin bisa dirasakan dengan keindahan mata kita. Seindah apapun kita melihat keterpesonahan terhadap fenomena alam atau mungkin barangkali indahnya alam semesta ini, itu tidak akan bisa mampu mengungguli keindahan jannah. Pun demikian dengan pendengaran kita. Kita mungkin pernah mendengar meskipun belum pernah langsung melihat. Kita mendengar keindahan misalnya ya air terjun Niagara dan lain sebagainya. Katanya bagus, katanya paling indah dan lain sebagainya. Sedangkan kita nggak pernah sekalipun melihat. Foto pun seandainya nggak pernah bisa menyaksikan secara langsung. Ya, mungkin kita akan terpesona dengan cerita-cerita orang yang pernah ke sana atau pernah melihat sekalipun itu lewat foto atau lewat video. Tapi apa yang kita dengar dari semua keindahan di dunia ini tak akan mampu dengan menandingi keindahan yang ada di jannah. Atau yang terlintas di dalam hati kita. Mungkin kita kadang-kadang berhalu, kita berimajinasi, ya, membayangkan keindahan di dunia ini, kecantikan, kemolekan, keterpesonaan terhadap alam semesta. Tapi sebagus-bagusnya apa yang kita imajinasikan terhadap sebuah keindahan dan gambaran keelokan, itu juga tak akan mampu bisa mengungguli keindahan dan keelokan apa? Yani jannah. Itu yang perlu kita catat. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, salsabil inilah
ya ada di dalam Sahih yakni Muslim, di mana ya mata air salsabil ini adalah mata air yang pertama kali ya dicicipi atau diminum penduduk yakni surga. Baik. Nabi SAW itu pernah ditanya oleh seorang Yahudi. Ada yang riwayat mengatakan itu adalah Abdullah ibnu Salam. Ya ada mengatakan orang lain. Jadi ketika datang kepada Rasulullah SAW seringkali menguji. Wajar ya. Pertanyaannya orang Yahudi ini adalah pertanyaan orang-orang cerdas, orang-orang seperti akademisi. Ya, layaknya kita. Karena mereka dibekali satu memang kecerdasan dari Allah, dan yang kedua dibekali kitab suci. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka ghairil maghdubi alaihim. Apa alasannya Allah Subhanahu wa taala sampai murka kepada orang Yahudi? Karena apa? Mereka punya ini, tapi nggak mau menjalankan. Mereka ya'lamun wala ya'malun. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, tapi kecerdasannya ini tidak dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melaksanakan perintah Allah, tapi apa? Dipakai untuk ngeyel, ya, untuk membantah. Ya sudah cukuplah. Bagaimana orang Yahudi ketika berhadapan dengan seorang nabi, Nabi Musa, ngeyelnya luar biasa. Disuruh menyembelih Baqarah, ada dalam surat Al-Baqarah. Ya, mereka apa? Banyak tanya. Sampai di akhir wa makadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak mau menjalankan instruksi dari seorang nabi. Gara-gara apa? Terlalu banyak tanya. Berbeda dengan orang-orang kafir Quraisy. Kalau menghadapi seperti ini, Nabi SAW itu masih mending, mudah, gampang, ya, disentuh hatinya langsung top chair. Dan itu kebanyakan para sahabat kan demikian. Abu Bakar disentuh hatinya langsung masuk Islam, subhanallah. Bagaimana? Masya Allah. Mungkin ratusan dirham dan dinar beliau sedekahkan untuk memerdekakan yang budak. Utsman pun demikian. Dan kita tahu mereka-mereka yang mampu disentuh hatinya itu adalah orang-orang yang militan. Yani bukan orang-orang yang dijumpai kelak Nabi SAW seperti orang-orang munafik. Ya kadang gabung, kadang yani juga mereka membelot. Tapi orang-orang penduduk asli itu adalah orang-orang yang benar-benar mampu disentuh hatinya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika mereka beriman mereka adalah orang-orang militan. Tapi untuk orang-orang Yahudi tidak semudah itu. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya, wahai Muhammad, ya siapakah orang yang pertama kali akan masuk surga? Kan rombongan pertama kali siapa masuk surga? Layaknya kloter gitu kan, ada kloter pertama, kloter kedua untuk melaksanakan ibadah yakni haji. Pun demikian. Nabi SAW ketika ditanya, beliau menjawab, itu adalah fuqara'ul muhajirin. Ya, orang-orang fakir di kalangan orang-orang muhajir. Makanya seringkali beberapa ulama ketika menyebutkan keutamaan fuqara atau fakir itu pakai hadis ini. Ya. Orang yang fakir itu adalah orang yang dicintai oleh Allah, orang yang memiliki keutamaan. Salah satu keutamaannya orang-orang fakir itu adalah kloter pertama yang akan masuk surga. Dalilnya dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya ini. Pertanyaan yang kedua, makanan apa yang pertama kali disantap oleh penduduk surga? Apa yang dijamah? Hati yang ikan paus. Jazakallah khair. Dan sebenarnya ini menjadi pertanyaan juga siapa? Abdullah ibnu Salam. Ya, tapi wallahu taala alam sepertinya ini adalah dua hadis yang berbeda. Kalau Abdullah ibnu Salam bertanya tentang tiga hal. Ya, apa tanda-tanda hari kiamat? Yang kedua, Abdullah ibnu Salam ketika masuk Islam, apa makanan lainnya yang disantap pertama kali oleh penduduk surga? Dan yang ketiga, pertanyaan ini berbobot loh ya. Seperti pertanyaan seorang mahasiswa kepada dosen. Karena mereka adalah orang-orang yang dibekali ilmu apalagi kitab suci. Yang ketiga, bagaimana wahai ya Muhammad ya Rasulullah, ya, ada kemiripan antara anak dengan ibunya, ya, atau anak dengan yakni bapaknya. Ini pertanyaan berat yang pernah diajukan oleh
Abdullah ibnu Salam. Adapun di dalam Sahih Muslim yang sedang kita bahas, nanti akan ada pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan mata air. Yang pertama tadi sudah dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah kloter pertama masuk surga? Itu adalah yakni zumratul fuqara'il muhajirin, orang-orang fakir di kalangan muhajirin. Yang kedua, makanan yang pertama kali disantap, ada yang mengatakan itu adalah yakni kabid. Ada yang mengatakan itu adalah apa? Hati dari yakni paus. Nah, yang ketiga sekarang, minuman yang pertama kali diminum nanti dicicipi oleh penduduk surga. Nah, disinilah kemudian terselip yakni jawaban air yang berasal dari mata air yakni salsabil. Taib. Maka para ulama termasuk Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan salsabil ini adalah jenis mata air yang paling indah, yang paling agung, yang paling mulia. Taib. Yang kedua, mata air yang kedua, para ulama mengatakan, dan ini adalah pendapatnya dari Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, itu adalah zanjabil. Ya, meskipun kita mengenal zanjabil itu dalam terjemahannya jahe. Ya. Nah, Imam Al-Qurtubi mengutip satu ayat sebelum ayat 18. Berarti di sini ayatnya Al-Insan ayat 17. Ya. Di dalam ayat yang ke-17 surat Al-Insan kita akan temukan di situ zanjabil. Memang di situ yani jahe. Tapi menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengutip wa dzakara ba'dhum annahu ismun lil aini fil jannah. Sebagian ulama mengatakan menurut penuturan dari Imam Al-Qurtubi itu adalah ismun, salah satu nama lil aini, mata air yang ada di yani jannah. Taib. Yang ketiga, ya, kita mengenal tasnim. Ya, ada di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jamaah dirahmati Allah, ya, wa mizajuhu min tasnim. Lah, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan tasnim itu adalah ain, mata air. Lah, ketiga nama inilah Allah taala alam yang bisawab. Banyak di antara para ulama ilmu tafsir kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, nama-nama ini adalah nama-nama mata air yang ada di jannah. Yang paling afdol, yang paling agung, yang paling mempesona dan indah itu adalah yani salsabil. Adapun yang keempat ini masih diperselisihkan. Ya. Apa itu? Ini nama loh ya. Ada yang mengatakan nama yang keempat itu adalah kafur. Yani kafur. Sebagaimana ada di dalam surat Al-Insan ayat yang ke-5 di awal. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kafur. Ya, lah di sini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, terutama di kalangan mufassirin. Kafur ini mata air ataukah jenis airnya? Tapi tidak sedikit di kalangan para ulama ini bukan nama mata air. Faham ya? Kita sedang membahas mata air, bukan jenis mata air. Mungkin seperti kalau di sini ada kan, ada mata air apa namanya di Mojokerto? Gak ada ya Pak ya? Mungkin ada namanya mata airnya, tapi airnya itu kadang-kadang juga punya nama sendiri. Entah itu air apa? Air payau, dan itu namanya, nama airnya. Bukan jenis atau bukan nama mata air. Lah itu dua hal yang harus kita bedakan, karena setelah ini kita akan membahas jenis airnya, jenis air minumnya, bukan nama mata air. Karena kita sedang membahas jenis atau nama-nama ya, sebenarnya nama mata air. Lah, berkaitan dengan kafur, tidak sedikit di kalangan para ulama itu bukan nama mata air, tapi nama air minum yang akan disantap oleh penduduk yani jannah. Jamaah dirahmati Allah. Selanjutnya kita akan masuk ke faedah yang keempat. Ya.
jenis air minumnya. Ya, beberapa jenis atau nama air minum yang akan disediakan di jannah. Kalau kita sudah membahas air minum, itu sebenarnya bermuara dari dua ya nih jamaah. Yang pertama itu dari mata air sumbernya, dan yang kedua itu dari apa? Dari mana ya nih jamaah? Dari sungai. Tayyib, jazakallah khair. Makanya di sana ada sungai apa? Al-Kautsar. Sebagaimana ada di dalam surat Al-Kautsar. Dan menurut sebagian ulama, Al-Kautsar inilah airnya akan mengalir ke Al-Haud. Memang sebagian ulama tafsir ada mengatakan Al-Haud, telaga Haud itu adalah Kautsar. Tapi sebagian ulama tafsir mengatakan tidak. Kalau Al-Kautsar itu di jannah, kalau Al-Haud itu di padang apa? Yani mahsyar. Ketika seluruh manusia dikumpulkan, matahari didekatkan, semua orang bercucuran keringat, disinilah orang itu merasa kehausan. Lah, inilah kemudian ada kisah tentang sungai atau telaga Haud. Makanya telaga Haud ada mengatakan itu beda dengan Kautsar. Kalau Kautsar itu di jannah, tapi Haud itu di padang mahsyar. Hanya saja disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Haud ini punya dua mizaban. Seakan pipa besar, ya, mungkin paralon besar seperti itu yang akan mengalirkan air dari Kautsar. Jadi airnya sama, hanya saja dua nama ini tempatnya berbeda. Allah taala alam. Nah, ini adalah ya sumber dari air yang akan diminum oleh penduduk yani jannah. Ada kalanya dari mata air, kita sepakati ya, ada 3, atau dari yani sungai-sungai. Ya, tapi sungai yang paling afdal itu adalah Al-Kautsar. Baik. Jenis nama airnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad. Ya, ayat yang ke-15. Di sini nanti kita akan dapatkan 4 jenis air minum yang akan dinikmati oleh penduduk jannah. Ya, fiya anharun mimma illam yataghayyar ta'muhu. Air yang tidak yani berubah warnanya dan mungkin rasanya. Ini jenisnya. Tidak berkaitan dengan nama mata air. Yang kedua apa? Min khomer. Nanti kita dilayani pakai khomer. Seumur-umur alhamdulillah kita nggak pernah, dan mudah-mudahan dijaga tidak minum minuman keras, khomer. Tapi khomer di jannah sekali lagi itu beda, dan ternyata jenis ya menu minuman yang akan disediakan untuk di jannah itu salah satunya ternyata khomer. Tapi khomer itu apa? Ladzatil lisyaribin. Ya, ada yang kemudian madu. Di dalam surat Muhammad itu disebutkan 4 jenis ini. Min asalim musaffa. Ya, jenisnya itu madu yang murni sudah. Ini nggak usah langsung ya pakai apa? Yani pakai pengamatan, pakai riset, pakai diuji coba. Ini benar-benar asli 100% ataukah yani gula. Ini sudah disebutkan musaffa sudah. Ya. Dan yang terakhir apa? Min laban, susu. Ya. Tapi nggak usah membayangkan ya, kita nggak bisa mengukur apa yang ada di dunia dengan akhirat. Anak ini terkena diabetes, jadi kayaknya nggak bisa nanti untuk madu susu. Sudah di sana nggak ada diabetes, nggak ada dokter penyakit dalam, aman ya, ini sudah bebas jannah. Ya, meskipun di sana susunya putih kita enek, ya ini bayangkan. Kemudian yani madu yang begitu manis yani banget, ya kita nggak kuat di dunia, itu di dunia, di akhirat enggak. Malah ini yang dikejar, jenis-jenis ini. Pun demikian yang khomer itu adalah gambaran kita di dunia. Tapi khomer di sana, Nabi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan khamrul ladzah lisyaribin, merasakan nikmat. Ya, maka nanti kita akan sebutkan insyaallah di akhir. Pentingnya kita memahami sebuah kaidah bahwasanya nama boleh sama, tapi hakikat seringkali berbeda. Ketika kita kaitkan untuk mengukur antara dua
ya, dua kubu yang berbeda antara dunia dengan yakni akhirat. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jenis air. Dan yang kedua itu adalah surat Al-Insan yakni tadi. Ayat yang kelima yaitu jenisnya apakah? Yakni kafur. Karena menurut pendapat mungkin kita katakan jumhur para ulama ilmu tafsir, kafur ini bukan nama mata air, tapi nama apa? Air minumnya. Ya, bersamaan yakni dengan jenis-jenis susu, madu, khamr, dan ini hanya sejak 4 ini disebutkan dalam surat Muhammad ayat 15, sedangkan kafur ada di dalam surat Al-Insan ayat yang kelima. Berikutnya jamaah dirahmati Allah, faedah yang kelima dan sebelum terakhir bi'nillahi ta'ala. Mungkin sebagian di antara kita ya bertanya, dan ini juga pernah masuk dalam beberapa pertanyaan yang ada di dalam kitab-kitab tafsir ketika membahas tentang jenis makanan dan jenis minuman yang akan dinikmati, yang akan disantap dan akan dicicipi oleh penduduk yakni surga. Apa itu yakni jamaah dirahmati Allah? Ya. Ya. Kita tahu bahwasanya ya, ini kita membahas makanan, tapi sebenarnya minuman yakni saja yang kita bahas. Sebenarnya makanan juga sudah include yakni di sini. Apa alasan yakni penduduk surga tayyib minum dengan berbagai yakni jenis minuman? Ya, maksudnya gini, kita tahu bahwasanya jannah ini kan sudah sempurna. Ya, manusia pun sebenarnya sudah tidak ada yang namanya gini. Di dalam surat Toha ayat yang Toha ayat 118 sampai 119, di mana tak ada satupun di antara orang yang ada di jannah merasa lapar. Ya, tidak ada satupun di antara mereka yang merasa apa? Haus. Karena di surat ini disebutkan tidak haus dan tidak lapar. Wa annaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Pertanyaannya, loh kalau sudah tidak ada yang haus, tidak ada yang lapar, ini kan mubadir semua. Kalau seandainya kita katakan nggak mubadir, terus ngapain harus disediakan dan kemudian dicicipi? Kalau seandainya mereka nggak haus dan tidak lapar, apa alasannya lah? Kenapa ini? Apa alasan penduduk jannah ini ketika diberikan jenis minuman dan menu yang beragam, terus mereka mencicipinya? Padahal mereka nggak haus. Makanan pun banyak. Termasuk salah satunya tadi apa? Hatinya ikan paus. Mereka nggak lapar. Allah tajua, mereka nggak akan diberikan rasa lapar oleh Allah SWT. Tapi kenapa itu yang akan dimakan pertama kali oleh penduduk jannah? Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ya, mereka semua makan dan minum itu adalah untuk ya menikmati saja. Ya, bukan karena faktor ada keinginan menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Dalam bahasa Imam Al-Qurtubi mengenapa apa? Liyas talid, ya, hanya untuk menikmati dan merasakan kelezatan sebagai wujud bagaimana nikmatnya jannah. Jadi bukan karena faktor lapar. Kalau kita makan kan insya Allah ada sedikitlah rasa lapar itu kalau seandainya kita mau makan. Minum kebanyakan karena kita merasa apa? Haus. Kalau mereka sudah dinyatakan nggak ada lapar, nggak ada haus, tapi kenapa mereka makan dan minum? Ya, mereka cuma ingin menikmati sebagai wujud apa? Yani syukur. Ya, bisa dimasukkan ke jannah. Cuma itu ya saja yani jemaah. Taib. Adapun yang terakhir, yang keenam yang ingin kita sampaikan, ya. Yang keenam, ya, kemanakah sisa makanan atau minuman
yang dinikmati penduduk apa? Penduduk yang di surga. Oke. Kita yakini mereka akan makan hati paus. Mereka akan minum salsabil, pun demikian dengan jenis yang lain. Ya. Meskipun kita sudah jawab tidak ada haus, tidak ada lapar, tapi demi untuk menikmati ini saja sebagai wujud syukur karena mereka sudah berada di jannah. Ya. Pertanyaan berikutnya, kalau mereka sudah anggap saja terlanjur makan atau minum, kalau kita mengukur di dunia yang namanya makanan yang sudah masuk, itu pasti akan ada proses yang namanya apa? Ya, yang ada proses ada di pencernaan, semuanya akan diolah dan pasti akan mengeluarkan sisa. Pertanyaan juga sama di sini. Kemanakah larinya sisa makanan yang sudah dinikmati oleh penduduk jannah? Padahal kita tahu ya nih jamaah, jangankan sisa, ya, ingus saja nggak ada. Kotoran telinga pun ya nih nggak ada. Maaf, kencing pun ya nih nggak ada. Wala yataghawwatun, mereka tidak akan buang hajat ya nih pula. Maka disebutkan di dalam Sahih Muslim, penduduk jannah juga itu la yatabawwalun. Tidak apa? Tidak kencing. Ya mungkin kita nggak usah bayangkan, mungkin Ustaz, apa kencing batu, enggak ada, enggak mungkin sudah. Itu sudah kenikmatan, masya Allah. Ya, walaya taghawwatun. Taghawwat itu enggak akan buang hajat, subhanallah. Dan tidak ada yang namanya ingus, tidak ada kotoran yang ada di tubuh yang selama ini menjijikkan untuk kita rasakan atau menjijikkan bagi orang yang melihat. Itu enggak akan kita temukan pada jasad penduduk surga. Tapi kan yang namanya makanan sudah terlanjur misalnya dinikmati. Kemanakah larinya ini? Ya, para ulama sepakat itu akan hilang bersamaan dengan keringat yakni penduduk yakni jannah. Tapi keringatnya penduduk jannah ini juga spesial. Jangan kita bayangkan seperti keringatnya tatkala kita di dunia. Ya mungkin afan yakni bau ya iya. Ya kita pun merasa nggak nyaman ya iya, tapi keringatnya penduduk yani jannah subhanallah ini juga spesial, mengeluarkan aroma yani wangi. Kalau selama ini kita membaca kisahnya Nabi SAW, yani bahwasanya Nabi SAW itu aroma wanginya selalu semerbak yani baunya, maka ketika manusia selain Nabi SAW memasuki jannah pun mereka akan merasakan seperti yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika masih hidup di dunia. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang paling akhir sebelum kita tutup, ya, ini kaitannya dengan apa? Dengan sebuah yakni kaidah yang saya sebutkan yakni tadi. Apa yang kita sampaikan hari ini mungkin banyak sekali perbedaan dengan yang kita saksikan dan kita lihat dan kita rasakan di dunia. Ya. Satu contoh yakni tadi, misalnya nama khomer. Ya, bagaimana mungkin khomer tapi tidak memabukkan? Ya, kita melihat menu itu asalun musaffa. Madunya itu manis yakni sekali. Itu sepertinya dan insya Allah kita yakin kalau seandainya minum madu langsung loh ya. Kadang kita dan seringkali kita kalau minum madu ya cuma ukuran berapa? Ya 1-2 sendok itu pun dicampur dengan apa? Air. Tapi ini jenis minuman langsung madu. Ya, itu nggak terbayangkan oleh kita semua. Maka disinilah pentingnya bagi kita, yakni jamaah dirahmati Allah, jangan sekali-kali kita selalu mengukur keindahan dunia untuk kita kiaskan dengan keindahan di akhirat. Sebagaimana pula kesengsaraan yang kita jumpai dan kita rasakan sendiri di dunia, meskipun sama namanya kesengsaraan, pasti juga akan berbeda kadar dan ukurannya ketika kita kaitkan dengan kesengsaraan di mana? Yang di akhirat. Ya, satu contoh ya misalnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, api neraka misalnya. Apakah gambaran kita ketika orang-orang kafir dijebloskan ke dalam neraka itu seperti kita membuat api unggun kemudian kita lemparkan manusia kosong selesai masalah? Tidak.
Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengaturnya semua dengan begitu adilnya. Yang pertama, yang namanya suhu dan panasnya neraka, kata Rasulullah SAW apa? 1:70. Sak panas-panasnya suhu api dunia itu baru 1 daripada 70. Tapi Allah Subhanahu wa taala adil. Meskipun suhunya itu panasnya luar biasa di jannah, tapi manusia itu juga disesuaikan dengan suhu panas neraka. Ya, kalau nggak salah pernah kita sampaikan, saya lupa di sini atau tempat yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala, jamaah dirahmati Allah, itu mempertebal, menjadikan besar fisiknya manusia. Disebutkan dalam Sahih Muslim ya nih jamaah. Maaf, gigi ada mengatakan geraham, dalam riwayat yang lain ada mengatakan itu gigi taring. Gigi taring atau gigi geraham penduduk yani jannah itu sebesar gunung Uhud. Jangan bayangkan kemudian giginya tok yang besar, hidungnya kecil, enggak. Artinya itu perumpamaan Nabi SAW. Kalau seandainya giginya saja satu gigi itu segede itu, berarti Allah Subhanahu wa taala memang perbesar yani bentuk fisik penduduk yani neraka. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan tebal kulit, ya. Itu Rasulullah mengatakan apa? Dalam Sahih Muslim, 3 perjalanan dengan perjalanan cepat 3 hari. Gak tahu kalau kita berjalan 3 hari perjalanan berapa? Mungkin ratus kilometer. Seperti itulah nanti tebalnya kulit penduduk neraka. Jadi semuanya itu diperjumbo oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang ketiga disebutkan beberapa sifatnya. Kalau seandainya tebelnya segitu, baru giginya saja segede gunung Uhud. Nabi SAW yang terakhir duduknya ketika penduduk neraka itu duduk, itu ketika duduk membutuhkan luas lahan yang tidak sembarangan, antara luas Mekah dengan Madinah. Berarti memang diperjumbo oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ketika memberikan komentar terhadap ini sebenarnya satu bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya manusia itu jamaah yang dirahmati Allah, seperti kita ini yang kurcaci-kurcaci kecil yang tidak terlalu merasakan beratnya, itu laksana kita membuat api unggun yang begitu besar kemudian kita melempar semut atau lalat. Terasa enggak? Enggak akan terasa. Maaf, penyengsaraan lalat atau mungkin barangkali semut kecil karena enggak sebanding. Tapi ketika suhunya, panasnya itu benar-benar ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala Maha bijak, Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Bentuk fisiknya pun diperbesar, diperjumbo oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan ini semua. Ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita diberikan gambaran tentang jannah kemarin sudah selesai. Sekarang hari ini kita membahas tentang mata air, tentang nama-namanya, tentang jenis dan nama-nama air minumnya. Terus kemudian kenapa kita harus minum padahal tidak ada yang haus dan lapar dan semuanya. Maka sesuatu yang nampaknya mustahil bisa terjadi di dunia, itu tidak akan menjadi mustahil, bahkan mudah diwujudkan untuk Allah Subhanahu wa taala di akhirat nantinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan ayat yang ke-16. Akhidina bima atahum rabbuhum, ya, disebutkan dalam ayat innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Atau bima akhidina bima atahum rabbuhum. Ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama ilmu tafsir. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah balasan bagi orang yang taat ketika di dunia. Ya, ada yang mengatakan ini adalah balasan ketika mereka itu bisa merasakan jannat wa uyun di surga. Ya, itu nanti kita akan bahas. Pun demikian, innahum qabla dzalika muhsinin. Dulu ketika mereka di dunia itu adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Apa makna ihsan? Karena ketika kita kaitkan dengan hadis Jibril,
Dan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, hadis yang kedua, Nabi SAW didatangi malaikat Jibril dalam wujud manusia. Bertanya tentang apa? Iman, Islam, dan yang ketiga apa? Yani ihsan. Apakah ihsan itu adalah makna yang sebagaimana dijawab oleh Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril berwujud manusia bertanya tentang ihsan, anta budallah ka'annaka taru fa'ilam yakun taru fa'innahu yarak? Ataukah ihsan ini memiliki penafsiran yang lebih yakni luas dan dalam yakni cakupannya? Itu pun termasuk di antara beberapa poin penting dan pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang ke-16, dan insya Allah pada bulan depan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk bisa kita sampaikan. Ya, sebelum yakni saya tutup dan barangkali nanti ada pertanyaan, saya mohon maaf ya karena ada udzur yang mengharuskan yakni kajian ini dimajukan yang biasanya hari Senin, tapi masya Allah jazakumullah khairah. Tak lupa kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada yakni takmir dan para PJ yakni kajian yang bisa mengatur untuk menyesuaikan. Maaf dengan kondisi yang saat ini saya baru bisa ke sini hari Sabtu karena hari Seninnya ada acara di Jember. Taib, kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan. Ada pertanyaan ya jemaah? Ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Dan apa yang kami sampaikan di mukadimah tadi ini adalah sebenarnya tazkir untuk diri saya pribadi dan bagian dari yakni bentuk untuk melaksanakan yakni amanah, yakni pentingnya kita melewati hari-hari indah ini dengan antusias, dengan penuh semangat. Ya, layaknya orang-orang non muslim itu ketika menanti hari-hari yang ditunggu oleh mereka. Orang-orang non muslim ya itu biasanya kan punya ada hari yang dianggap paling spesial, terutama bagi yang mereka sudah berkeluarga. Apa itu? Yaitu hari, mungkin ada di luar Valentine, yaitu hari apa? Hari pernikahan mereka. Subhanallah, ketika sudah tahu hari pernikahan mereka, subhanallah, kadang-kadang jauh-jauh hari mereka sudah booking hotel, ya, makanan pun mewah. Pun demikian dengan tempatnya resto yang paling mahal. Ada acara mungkin barangkali mengundang yakni artis. Mereka semangat banget. Mereka antusias banget. Ingin menyambut hari yang dianggap paling spesial. Padahal ini tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan untuk kita semua memperingati hari ulang tahun, hari pernikahan yakni kita, ya, itu adalah sesuatu yang terlarang. Namun di saat kita dikaitkan dengan ini loh hari yang paling afdol, bahkan yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Rasul SAW juga sudah menekankan. Apakah kemudian kita mengabaikan? Ya, kita melewati begitu saja tanpa ada rasa antusias, rasa semangat untuk mengisinya. Maka amat eman banget kalau seandainya kita melewati begitu saja secara percuma tanpa kita bisa mengambil yakni manfaatnya. Maka jangan sampai terlewatkan. Hari ini sudah berlalu satu hari, tapi masih ada kesempatan hari yang kedua, ketiga, keempat, kelima, 9 nanti kita berpuasa. Mudah-mudahan gak ada udzur. Dan yang ke-10 mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan kita bisa berkorban, kesempatan kita bisa menyembelih persembahan yang terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.